Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunis Mawita. Pada hari ini saya akan melakukan percobaan mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang dimaksud dengan larutan elektrolit merupakan beberapa zat padat dalam pelarut air atau larutan dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua macam, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang dimaksud dengan larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Hal ini disebabkan karena zat terlarut akan terurai sempurna dengan derajat ionisasi alfa sama dengan 1 menjadi ion-ion, sehingga dalam larutan tersebut banyak mengandung ion-ion. Karena banyak mengandung ion-ion dapat menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah. Hal ini disebabkan karena zat elektrolit lemah dalam larutan berair tidak terurai sempurna dengan derajat ionisasi sama dengan 0 kurang dari alfa kurang dari 1 menjadi ion. Hanya sebagian kecil saja yang bereaksi dengan air membentuk ion, umumnya senyawa kovalen nonpolar. Sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan yang dimaksud dengan larutan non-elektrolit merupakan molekul-molekulnya tidak terionisasi dalam larutan, sehingga tidak ada ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan derajat ionisasi alfa sama dengan 0. Bahan yang akan digunakan: 2 buah baterai ABC, 1 buah bola lampu, 3 buah kabel, 2 buah paku, gunting, selotip, larutan C12H22O11, larutan C12H25SO4Na, larutan NaCl, larutan CH8O7, larutan CH3COOH, air sumur sebagai elektrode karbon. Pertama, susun 2 buah baterai dengan posisi horizontal dengan kutub positif berada di sebelah kanan dan kutub negatif berada di sebelah kiri. Setiap kutubnya saling bersentuhan. Kemudian, agar baterai tidak bergeser, selotip baterai tersebut. Lalu, pasang kabel pada ujung baterai yang berkutub positif menggunakan selotip. Selanjutnya, pada ujung kabel yang lain, pasang bola lampu pada kutub positif lampu menggunakan selotip. Kemudian, ambil kabel kedua yang panjangnya 15 cm dan pasangkan pada kutub negatif lampu, kemudian selotip. Pada ujung kabel kedua, hubungkan paku sebagai elektrode karbon dengan menggunakan selotip.
Kemudian ambil kabel ketiga yang panjangnya 30 cm dan pasangkan pada kutub negatif baterai. Pada ujung kabel ketiga, hubungkan paku sebagai elektrode karbon satunya dengan menggunakan selotip. Kemudian, tes aliran listrik dalam rangkaian tersebut apakah sudah memunculkan arus listrik dan menghidupkan lampunya. Untuk menentukan jenis larutan, apakah larutan tersebut termasuk larutan elektrolit maupun non-elektrolit, saya akan melakukan percobaan dengan cara menyiapkan beberapa jenis larutan seperti yang pertama larutan gula dan air sumur sebagai pembersih paku. Lalu celupkan paku ke dalam larutan gula. Didapatkan bahwa pada larutan gula lampu tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung. Lalu kemudian cuci paku tersebut dan elap sampai kering. Selanjutnya, larutan deterjen. Kemudian celupkan kedua paku pada larutan deterjen. Didapatkan bahwa pada larutan deterjen lampu menyala dan terdapat banyak gelembung. Kemudian cuci dengan air dan elap menggunakan tisu. Selanjutnya, pada larutan garam, celupkan kedua paku pada larutan yang berbeda, yaitu larutan garam. Didapatkan bahwa lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung. Kemudian cuci kembali dengan air dan elap. Selanjutnya, pada larutan jeruk, celupkan kedua paku pada larutan air jeruk. Didapatkan bahwa lampu tidak menyala dan ada sedikit gelembung. Kemudian cuci menggunakan air dan dielap menggunakan tisu. Dan terakhir, pada larutan cuka, celupkan kedua paku pada larutan cuka. Didapatkan bahwa lampu tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung. Kemudian celupkan paku ke dalam air dan lap menggunakan tisu.